Etiquette is constantly evolving. Yes, sesungguhnya nggak berubah, malahan berkembang seiring dengan zaman. Etiquette yang kita kenal sekarang, yang kita kenal hari ini, sejarahnya dimulai dari kalangan istana kerajaan Prancis pada 1600 hingga 1700-an. Semua dasar dari etiquette adalah sopan santun, tata krama, kebaikan, dan di atas segalanya adalah respect dan kebaikan. Halo, jumpa lagi di Etiku untuk persona yang beretiket dan berkualitas bersama saya Dahlia Sarjono, Social Etiquette Consultant, Social Etiquette with Dahlia di Maxi Media Channel. Kita di sini berbincang-bincang tentang etiket dan mannerism kini yang erat dalam kehidupan sehari-hari yang bisa membantumu dalam berinteraksi sosial dan bring up the greatest self in you. Episode kali ini kita bahas tentang sejarah etiket. Menelusuri sejarah etiket. Apakah kini etiket itu sudah mati, memudar, atau berubah seiring berjalannya waktu? Etiket is constantly evolving. Yes, sesungguhnya nggak berubah, malahan berkembang seiring dengan zaman. Ini semua terbentuk karena adanya perubahan di masyarakat, teknologi, dan lingkungan di mana kita berada. Dan tentunya ada beberapa adjustment atau ada beberapa penyesuaian pada etiket yang berlaku di kehidupan sehari-hari. Mari kita telusuri sejarahnya. Etiket itu terjadi, kemudian berkembang, karena setiap masyarakat mempunyai bentuk etiketnya yang juga terus menyesuaikan menurut kebiasaan setempat. Sebenarnya asal muasal etiket itu dari mana sih? Mari kita telusuri. Etiket yang kita kenal sekarang, yang kita kenal hari ini, sejarahnya dimulai dari kalangan istana kerajaan Prancis pada 1600 hingga 1700-an. Dan kata etiket itu sendiri juga diambil dari kata etiket dalam bahasa Prancis yang berarti plakat. Etiket. Secara harfiah artinya plakat, di mana di situ tertulis, biasanya juga ditempel di tembok, aturan-aturan atau the rules of governing of proper way to behave, atau tata cara atau protokol berperilaku yang benar. Misalnya saat memasuki balai kota, memasuki gedung pertemuan, kantor, tempat ibadah, dan lainnya. Dimulai dari Raja Prancis Louis XIV atau Louis XIV yang hidup di tahun 1638 hingga 1715, beliau memanfaatkan seperangkat aturan etiket untuk memperkuat posisi politiknya. Beliau ingin melunakkan kaum bangsawan Perancis yang pada saat itu mengancam statusnya sebagai raja dengan kekuasaan penuh, kekuasaan tertinggi. Raja mencetak kartu-kartu kecil atau etiket untuk mengingatkan para pengunjung yang datang ke istana tentang aturan-aturan perilaku yang pantas di dalam istana. Sebagai contoh, kartu-kartu ini mengatur di mana orang diperbolehkan duduk
Misalnya saat makan malam, aturan berpakaian, ruangan mana yang boleh dimasukin dan ruangan mana yang tidak. Dan di situ apa yang harus dilakukan. Lantas aturan etiket ini menyebar ke seluruh Eropa karena para pejabat yang pernah mengunjungi Istana Versailles jadi terkesan dengan norma-norma sosial ini. Perkembangan etiket di Eropa abad ke-17 benar-benar disebabkan oleh politisasi tata krama ini. Lalu pada abad ke-18 etiket ini diadopsi secara sadar untuk menunjukkan status seseorang di kalangan elit. Jadi mereka juga ingin dianggap sebagai kaum burjuazi untuk mengidentifikasi diri dengan elit sosial ini. Banyak anggota burjuazi atau anggota kaum aristokrat yang mengadopsi perilaku dan norma sosial di kalangan atas. Di Amerika, Presiden George Washington dan Benjamin Franklin mengadopsi hal ini, mengadopsi etiket ini dengan menulis kode etik atau aturan kesopanan yang bertujuan untuk menetapkan dan menyebarluaskan aturan etiket pemerintahan atau aturan etiket tertentu kepada masyarakat Amerika. Nah, pada abad ke-19 etiket sudah berkembang. Pedoman tentang bagaimana anak-anak harus bersikap satu sama lain. Kepada guru, kepada orang tua, kepada orang yang lebih dewasa, dan lainnya. Salah satu kontribusi yang paling menonjol yang kita ketahui saat ini dalam literatur etiket adalah buku yang ditulis oleh Emily Post pada tahun 1922. Etiquette in Society, in Business, in Politics, in Home. Artinya etiket dalam masyarakat, dalam bisnis, dalam politik, dan di rumah. Buku ini menjadikan Emily Post terkenal sebagai pelopor dalam etiket. Di masa kontemporer dimulai sekitar tahun 1945 saat Perang Dingin Amerika dan Uni Soviet, etiket tetap menjadi bagian penting dari semua budaya. Tapi masyarakat pada umumnya telah mengadopsi sikap-sikap atau mengadopsi etiket ini menjadi sikap yang jauh lebih memadai. Etiket tidak seketat segalanya yang mengatur yang menjadi ciri khas etiket yang terdahulu yang kita kenal dari sejarah awalnya, dari zaman raja-raja di Eropa. Dalam hal ini, tata krama dan etiket saling terkait, saling berkaitan. Etiket telah berkembang menjadi seperangkat konvensi sosial yang tidak tertulis. Etiket tentu saja akan tetap ada. Dan seperti halnya masyarakat yang telah berubah, semua berkembang menyesuaikan zaman. Termasuk pengaruhnya setelah pandemi. Etiket di Indonesia tidak diketahui dimulai sejak kapan. Namun kita ketahui di Indonesia juga memiliki kerajaan-kerajaan besar yang tentunya memiliki aturan-aturan dan protokolnya sendiri. Di dalam hal ini juga tentang tata krama tentunya. Indonesia kita ketahui memiliki 300 suku dan sekitar 700-an bahasa. Maka sangatlah beragam. Tiap suku memiliki adat istiadatnya sendiri. Mereka juga berbicara dengan bahasa dan dialeknya sendiri. Masing-masing juga memiliki agama yang berbeda. Dan tentunya memiliki tata krama yang berlaku di setiap daerahnya. Karena itu tiap-tiap suku membentuk keberagaman Indonesia. Contoh di Jawa mempunyai seperangkat tata krama
seperangkat aturan tata krama yang sangat rumit. Dan orang Jawa itu dikenal sebagai seseorang yang tidak atau menghindari mengungkapkan perasaannya di muka umum. Sementara di suku lain, contohnya seperti di Batak, di Sumatera, di Betawi, suku Betawi, mereka lebih terbuka, lebih blak-blakan. Terlepas dari itu, etiket yang berlaku di suku Jawa seperti menjadi standar pedoman sebagian ataupun sepenuhnya bagi interaksi sosial yang berlaku di Indonesia pada umumnya. Beberapa nilai-nilai umum, etiket, dan penerapannya. Senyum. Satu, senyum. Bangsa Indonesia kita ketahui terkenal dengan keramah tamahannya. Orang Indonesia memulai interaksi dengan senyum, dengan senyuman. Bahkan dianjurkan kita juga membalas senyuman tentunya. Dan senyuman ini juga bisa menjadi sapaan. Dua, hierarki menghormati yang lebih tua atau yang lebih senior. Hierarki memiliki peran yang apik dalam budaya Indonesia. Semua orang bisa memiliki status sosial masing-masing. Di Indonesia, tangga hierarkiar ini dihormati dan dijaga. Selanjutnya menyapa, mengucapkan selamat pagi, siang, sore, malam saat berinteraksi dan bertemu. Berpapasan bahkan dengan orang yang kita tidak kenal sekalipun. Mengunjungi tempat keramat, seperti contohnya tempat ibadah, keraton, pura, istana-istana. Pahami dan perhatikan apa yang harus kita kenakan sebelum kita berkunjung ke tempat-tempat tersebut. Baca dan pelajari tata kramanya, adat berpakaiannya. Semua bentuk alas kaki, apapun itu, bila kita akan memasuki tempat-tempat ini, harap ditanggalkan. Terutama tentunya ke tempat ibadah. Tempat-tempat ini bukan tempat umum biasa. Maka dari itu kita respect, perhatikan dan patuhi kesopan santunannya. Table manner. Nah, ini tentunya topik yang paling kita sukai semua. Table manner ini aturan di meja makan. Biasanya orang yang lebih tua atau orang yang dituakan bisa memulai mengambil makanan terlebih dahulu. Yang lain mengikuti. Di beberapa daerah di Indonesia, adat istiadatnya atau budayanya memakan dengan tangan. Namun di perkotaan kita sudah ketahui semuanya makan dengan sendok dan garpu. Nah, jika makan dengan tangan, disediakan satu kobokan atau satu wadah di mana tersedia air untuk kita mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan. Menggunakan tangan. Baik Muslim, Hindu, ataupun agama lain, kita menghindari untuk menggunakan tangan kiri. Karena tangan kiri ini dianggap tangan yang kotor. Tangan yang kalau kita gunakan saat kita membasuh diri di kamar kecil. Sehingga dalam berinteraksi kita selalu menggunakan tangan kanan. Bahkan hal ini selalu kita terapkan ke anak-anak kita juga. Saat mengambil makanan, saat bersalaman, saat kita
akan melakukan sesuatu selalu dengan pakai tangan kanan ya. Begitu juga dengan untuk menunjuk. Menunjuk sesuatu tidak dengan jari telunjuk namun dengan telapak tangan. Tidak juga kita menunjuk dengan dagu ya. Kadang-kadang ada tuh yang tahu nggak di mana ya handphone saya. Lalu teman kita menjawab dengan no, jangan menunjukkan dengan dagu ya. Itu memberi kesan arogan dan memang tidak budayanya. Kita menggunakan tangan, tidak melakukan dengan tunjuk tangan, namun dengan telapak tangan. Dari sejarah etiket yang kita ketahui yang berlaku sejak diterapkannya oleh Raja Louis ke-14 di Perancis hingga kini, dasar-dasar etiket itu tetap sama, yaitu sopan santun, kesopanan, respect, menghormati, dan kebaikan. Semua dasar dari etiket adalah sopan santun, tata krama, kebaikan, dan di atas segalanya adalah respect dan kebaikan. Ini adalah foundationnya atau landasannya. Di Indonesia kita ketahui bila kita membicarakan tentang etiket merefer kepada John Robert Power, di mana pada tahun 80-an masuk ke Indonesia memberikan kelas pengembangan kepribadian. Walaupun sesungguhnya pembelajaran etiket bisa kita mulai dari rumah sendiri, dari sejak anak-anak kecil yang kemudian di sekolah dengan pelajaran budi pekerti. Etiket umum lainnya diajarkan khususnya sebagai etika keramah tamahan atau hospitality. Agar tetap terupdate, ikuti terus videonya. Sampai jumpa di Etiku berikutnya hanya di Maximedia Channel. Thank you for watching.